Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Permatasari, mahasiswi IKIP PGRI Pontianak, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 4, kelas C pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks narasi. Sebelumnya, apa itu teks narasi? Pengertian teks narasi. Teks narasi adalah bacaan yang berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail berdasarkan urutan waktu. Jadi, teks narasi adalah suatu karangan yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang mendetail dari awal, tengah, hingga akhir. Selanjutnya, teks narasi berupa kejadian nyata atau hayalan. Jadi, teks narasi dapat berupa kejadian nyata seperti pengalaman pribadi ataupun sejarah. Dan juga hayalan, yaitu imajinasi penulis yang dituangkan sehingga menjadi bacaan ataupun cerita. Yang ketiga, teks narasi digunakan untuk menghibur pembacanya melalui cerita. Jadi, teks narasi juga dapat digunakan untuk menghibur, sehingga pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut. Dengan kata lain, sepertinya kita berada dalam cerita dan mengalami apa yang diceritakan oleh si penulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks narasi. Yang pertama yaitu peristiwa nyata atau imajinasi. Jadi, ciri-ciri teks narasi yang pertama yaitu teks narasi berisi peristiwa atau kejadian nyata ataupun peristiwa yang dibuat-buat, yaitu imajinasi dari diri seseorang. Selanjutnya, ciri-ciri teks narasi yang nomor 2 yaitu terdiri dari beberapa paragraf. Teks narasi, ciri-cirinya itu yang kedua harus terdiri dari atau tersusun dari beberapa paragraf. Dan yang ciri-ciri yang ketiga yaitu kronologi jelas. Maksud dari kronologi jelas yaitu cerita tersebut harus jelas, mendetail dari urutan waktunya. Dan ciri-ciri teks narasi yang keempat, teks narasi mempunyai unsur-unsur pembentuk. Maksud unsur-unsur pembentuk yaitu teks narasi harus mempunyai tema, latar, setting, dan karakter, begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks narasi. Yang pertama yaitu jenis teks narasi eksposisi. Teks narasi yang dibuat secara detail, jelas, dan mudah dipahami. Contoh, teks biografi ataupun peristiwa sejarah. Teks narasi eksposisi ini bisa disebut teks yang bersifat ilmiah. Yang kedua, teks narasi yang sugestif, yaitu dibuat dengan tujuan tertentu supaya pembaca mampu seolah-olah melihat dan mempercayai isi bacaan. Jadi, teks narasi sugestif ini bertujuan untuk mempengaruhi seseorang agar seseorang atau pembacanya tersebut mempercayai isi bacaannya. Dan jenis-jenis teks narasi yang ketiga yaitu teks narasi aristik. Teks narasi aristik yaitu berupa imajinasi yang digunakan untuk menghibur pembacanya. Teks mengandung amanat yang tersirat. Jadi, teks narasi aristik ini pada umumnya bersifat imajinasi atau karangan seseorang yang tidak nyata, begitu, tidak terjadi, tapi dalam cerita imajinasi tersebut mengandung amanat yang ingin penulis sampaikan kepada pembacanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur teks narasi. Yang pertama, struktur teks narasi yaitu orientasi. Orientasi terdiri atas tokoh, pendokohan, latar tempat, latar cerita, latar waktu, latar suasana, dan unsur lainnya yang erat kaitannya
disajikan pada bagian awal. Jadi pada orientasi ini penulis akan membuat bacaan semenarik mungkin sehingga pembaca akan lebih tertarik untuk membaca teks narasi sehingga menyelesaikan bacaan tersebut. Yang kedua, struktur teks narasi yaitu komplikasi. Komplikasi menghadirkan konflik yang nantinya akan berkembang makin rumit hingga mencapai klimaks dan setelahnya anti klimaks dan berangsur-angsur akan menghilang. Jadi pada bagian komplikasi si penulis akan menghadirkan konflik yang nantinya itu konflik tersebut akan semakin rumit. Dan struktur teks narasi yang ketiga yaitu resolusi. Pada bagian ini masalah yang terjadi pada komplikasi itu akan diselesaikan pada bagian resolusi. Resolusi yaitu menyajikan jalan keluar dari konflik sehingga berbagai permasalahan akan terselesaikan dengan sebagai tanda cerita akan berakhir. Jadi pada bagian resolusi ini masalah yang terjadi di komplikasi akan selesai dan apabila masalah terselesaikan itu merupakan tanda bahwa cerita akan berakhir. Dan yang keempat, struktur teks narasi yang keempat yaitu koda. Koda atau ending yaitu akhir cerita. Pada bagian ini penulis akan menyajikan akhir dari cerita, dapat berupa akhir yang bahagia, akhir yang sedih, ataupun akhir yang menggantung. Jadi setiap cerita tentu penulis akan mengakhiri cerita dengan akhir yang bahagia atau sedih ataupun menggantung. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks narasi. Yang pertama yaitu tema. Tentu seseorang apabila ingin menulis akan menyiapkan temanya dahulu. Tentang apa yang ia akan tulis. Tema yaitu pokok pembicaraan yang menjadi dasar penceritaan penulis. Dan yang kedua, unsur-unsur teks narasi yaitu latar, merujuk pada pengertian tempat dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan. Jadi pada bagian latar si penulis akan menjelaskan, akan menceritakan di mana peristiwa tersebut terjadi, bagaimana lingkungan sosialnya dan bagaimana suasana peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga dari unsur-unsur teks narasi yaitu penokohan. Pada bagian penokohan merupakan penampilan tokoh-tokoh yang tercantum dalam karangan narasi. Tentunya penulis akan membuat tokoh-tokoh seperti tokoh-tokoh antagonis, protagonis dan lainnya itu akan diciptakan pada bagian penokohan. Dan yang keempat unsur-unsur teks narasi yaitu alur. Rangkaian pola-pola tindak atau tanduk untuk memecahkan konflik yang terdapat dalam narasi tersebut. Pada bagian alur, tentunya penulis akan menggunakan alur apa dan bagaimana. Dan pada bagian alur ini, cerita tersebut akan tahu bagaimana akhirnya, awalnya, dan bagaimana konfliknya, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.